wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azifin Cigita, NPM 1840101089, lokal A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang parasit dan penyakit ikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi pertemuan 6, yaitu parasit Platyhelminthes. Jadi, di sini parasit Platyhelminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan, yaitu Monogenia, Digenia, Trematoda, dan Cestoda. Parasit ini yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Monogenia, contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit ini terdiri dari endoparasit dan ekstoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Selanjutnya yaitu ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau host space yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit ini yang menyebabkan penyakit pada ikan, diantaranya dari jenis Gyrodactyliasis, Dactylogyrliasis, Diplozoonosis, Diplostomatosis, dan Diplostomiasis. Selanjutnya, Gyrodactyliasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antar individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat serta warna agak gelap di sebagian atau di keseluruhan tubuh. Mendiagnosa parasit ini dengan mengerik lendir yang ada di tubuh atau di sirip ikan, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan ditetesi aqueous, selanjutnya diamati di mikroskop. Dactylogyrliasis. Gejala dari diplomaniasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut serta di bagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit Diplotomatosis melalui inang perantara yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan dan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil, maka akan terdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahannya yaitu dapat dilakukan dengan membersihkan wadah pemeliharaan. Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan Diplozom paradoxium dengan ukuran 4-5 mm. Namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Siklus hidup Diplozom paradoxium atau cacing kembar dari telur dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 mm dan berbentuk benang-benang pada insang ikan, kemudian berbentuk larva, selanjutnya dewasa dan berenang bebas untuk menginfeksi insangnya. Selanjutnya Diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Trematoda atau Digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebarannya melalui burung bangau atau burung air yang memakan ikan terinfeksi kemudian berkembang di dalam perutnya. Kemudian bertelur dan keluar melalui feses, jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantaranya. Dactylogyrliasis. Parasit ini memiliki ciri khas yaitu bentuk tubuh pipi dan simetris
bilateral, warna transparan, mempunyai binti pada 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm, pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Bisa dilihat gambar di bawah. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas terutama yang berukuran 3-10 cm dan infeksinya tidak fatal kecuali intensitas penyerangan tinggi. Siklus hidupnya mirip dengan Gyrodactylus, tanpa inang perantara. Telur parasit yang menetas akan mencari inangnya sendiri. Gejala klinisnya, ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna insan pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati serta organ lainnya. Beberapa parasit platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguiniclosis dan Leukostusiasis. Sanguiniclosis. Penyebabnya adalah parasit trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi terlihat pada insan yang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Siput merupakan inang perantara. Di dalam tubuh siput, larva berkembang menjadi Sporophus dan Cercaria. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit. Namun jika banyak, maka akan menyebabkan kematian. Pencegahannya adalah dapat dilakukan dengan membersihkan siput dan perairan. Yang terakhir adalah Litocestusiasis. Penyebabnya adalah parasit platyhelminthes kelas Cestoidean, genus Lilocestus dan spesies Lilocestus parvulus biasanya menyerang usus ikan lele dumbo. Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipi memanjang dan berbentuk seperti pita sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinisnya dengan melihatnya bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embrionisasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Cacing ini rentan dengan kekeringan. Telur akan mati karena tidak terjadi embrionisasi, kekurangan oksigen atau suhu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pertemuan 7, yaitu parasit jamur. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu jamur. Jadi, jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun, beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Adapun peran fungi yang bermanfaat dan merugikan. Yang pertama yaitu yang bermanfaat, yaitu fermentasi alkohol, pembuatan tempe menghasilkan antibiotik. Jamur yang bisa dimakan edible mushroom. Poin yang pertama sebagai sumber obat-obatan, sebagai penguraian bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Dan ada juga yang bersifat merugikan, yaitu sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Adapun parasit jamur pada ikan yaitu Saprolegnia, Branchiomycosis, Trisodia, Chilodonella, Istioponus. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.